perkembangan sosial emosional ini kan merupakan salah satu aspek utama dalam perkembangan peserta didik yang kerap kali kurang mendapatkan sebuah perhatian dibanding aspek akademik. Padahal faktanya ialah berbagai fenomena seperti meningkatnya kasus bullying, kecemasan pada remaja, hingga rendahnya kemampuan mengelola emosi itu menunjukkan bahwasanya peserta didik ini sangat membutuhkan dukungan sosial emosional yang lebih baik. Disinilah guru ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pihak yang sering berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Pada abad 21, pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan sosial emosional peserta didik. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keseimbangan antara perkembangan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Kemampuan ini meliputi mengenali dan mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, berempati, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga memunculkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya kasus bullying, kecemasan, konflik antar teman, dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan melalui penerapan Social Emotional Learning atau SEL. Penelitian ini menunjukkan kalau implementasi SEL dapat meningkatkan karakter, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan sosial peserta didik. Berdasarkan hal ini, peran guru menjadi kunci dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik agar mereka mampu berkembang secara optimal baik dalam aspek akademik maupun kehidupan sosial. Tema peran guru dalam mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah perkembangan peserta didik, karena membahas salah satu domain utama perkembangan, yaitu aspek sosial emosional. Aspek ini berkembang bersama aspek biologis dan kognitif, sehingga saling mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik. Menurut Erikson, peserta didik berada pada tahap industry versus inferiority. Pada tahap ini, guru berperan memberikan apresiasi, dukungan, dan umpan balik yang positif agar peserta didik merasa percaya diri dan mampu mengembangkan kompetisinya. Selanjutnya, Vygotsky menjelaskan, perkembangan terjadi melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, guru memberikan scaffolding melalui diskusi, kerja kelompok, dan komunikasi yang mendukung sehingga peserta didik mampu mengembangkan keterampilan sosial dan regulasi emosi. Sementara menurut Bandura, peserta didik belajar melalui proses meniru atau observasi. Karena itu, guru harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap empati, disiplin, komunikasi yang santun, dan mengendalikan emosi. Oleh teori-teori tersebut, berbagai penelitian termasuk Castle dan Octriani menunjukkan kalau penerapan Social Emotional Learning atau SEL mampu meningkatkan keterampilan sosial emosional, prestasi akademik, kesehatan mental, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik berkembang secara utuh sesuai tahap perkembangannya. Secara teoritis, perkembangan sosial emosional peserta didik tidak terdiri sendiri dari proses belajar akademik. Menurut Goleman, pada tahun 1945 melalui gagasan kecerdasan emosional, menekankan bahwa kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, mengelola dorongan hati, serta membangun relasi orang lain justru sering menjadi penentu keberhasilan seseorang. Bukan semata kecerdasan kognitif. Pemikiran ini kemudian dijabarkan lebih sistematis oleh Collaborative for Academic Social and Emotional Learning atau CASEL yang merumuskan 5 kompetensi inti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kelima kompetensi ini tidak tumbuh sendiri dalam diri anak, melainkan dibentuk melalui interaksi konsisten dengan orang dewasa di sekitar dan ruang kelas. Orang dewasa itu adalah guru.
Guru menempati posisi yang sulit digantikan dalam proses ini. Sebagian besar waktu terjaga oleh anak usia sekolah dihabiskan di lingkungan kelas, sehingga cara guru merespon kesalahan, mengelola konflik antar siswa, atau sekedar menyapa di pagi hari ikut membentuk pola emosi yang dibawa anak ke luar kelas. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang aman untuk mencoba dan gagal, sebagai teladan yang menunjukkan cara meregulasi emosi secara nyata, dan sebagai motivator yang membantu peserta didik menemukan kepercayaan diri. Yang ketiganya adalah peran tersebut saling menopang. Guru yang hanya menguasai teori tanpa mempraktikannya dalam interaksi sehari-hari akan sulit menumbuhkan kompetisi sosial yang otentik pada peserta didik. Dari sisi kebijakan, arah ini sebenarnya sudah cukup jelas dituangkan dalam kerangka hukum dan kurikulum nasional. Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik secara utuh. Ketentuan ini menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih operasional, yaitu kurikulum merdeka yang diatur melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Salah satu penekanan kurikulum ini adalah pengembangan karakter yang mencakup kompetisi sosial, spiritual, moral, dan sosial dan emosional peserta didik, baik melalui alokasi waktu khusus maupun terintegrasi dalam pembelajaran, termasuk lewat proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai turunannya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi juga menyusun modul pembelajaran sosial dan emosional dalam program pendidikan guru bergerak, yang secara khusus melatih guru mempraktikkan 5 kompetisi sosial emosional tersebut, baik untuk diri mereka sendiri maupun ditularkan kepada peserta didik. Urgensi kebijakan ini semakin terlihat jika ditinjau dari data terkini, yaitu dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMS yang dilaksanakan pada tahun 2022 melalui kerjasama Universitas Gajah Mada, University of Queensland, dan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, menemukan bahwa 1 dari 3 Indonesia usia 10 dan hingga 17 tahun atau setara 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Dari jumlah itu, sekitar 2,45 juta remaja bahkan sudah mengalami gangguan mental terdiagnosis dengan gangguan cemas sebagai yang paling banyak ditemukan. Memprihatinkannya, hanya 2,6% dari remaja yang mengalami masalah kesehatan mental tersebut pernah mengakses layanan konseling atau dukungan psikologis. Angka ini menunjukkan bahwa sekolah dan guru di dalamnya kemungkinan besar menjadi titik kontak utama atau bahkan satu bagi anak yang sedang bergumul dengan tekanan emosional, jauh sebelum masalah itu sampai ke tenaga profesional kesehatan jiwa. Tantangannya peluang, meskipun arah kebijakan sudah mendukung, praktik di lapangan itu masih menghadapi sejumlah kendalanya nyata. Jadi yang pertama, banyak guru yang belum mendapat pelatihan yang cukup untuk mempraktikkan kompetisi sosial emosional secara konsisten, sehingga penerapan bergantung pada inisiatif individu masing-masing guru ke sistem yang terstandardisasi di seluruh sekolah. Kedua, karakteristik peserta didik yang sangat beragam ditambah tahap pencarian identitas diri yang khas pada usia remaja, membuat pendekatan yang berhasil pada satu anak tidak otomatis berhasil pada anak lain, dan ini menuntut kepekaan serta waktu ekstra dari guru yang jam mengajarnya sudah padat. Ketiga, masih ada sekolah yang menganggap pengembangan sosial emosional sebagai program tambahan, bukan bagian dari proses belajar, sehingga dukungan sarana, waktu, dan kebijakan internal sekolah untuk hal ini masih terbatas. Persoalan seperti perundungan yang masih terjadi di lingkungan sekolah justru sedang muncul di tengah upaya pembangunan iklim sosial emosional yang sehat, sehingga guru dituntut menangani 2 hal sekaligus, yakni membangun kompetisi positif sambil menghadapi dampak dari perilaku yang busaknya. Di sisi lain, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan. Kurikulum Merdeka memberi keleluasan bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran sosial emosional dengan konteks siswa dan budaya sekolah masing-masing, bukan mengikuti resep yang kaku dari pusat. Jadi program guru penggerak ini meski jangkauannya belum menyeluruh, sudah menyediakan modul dan pendampingan konkret yang bisa diperluas ke lebih banyak satuan pendidikan. Selain itu, kompetisi sosial
sosial emosional guru terbukti berkaitan langsung dengan kesejahteraan siswa atau student well-being, terutama ketika diterapkan lewat pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan kebutuhan individu. Ini berarti investasi investasi pada penguatan kapasitas guru bukan hanya menyasar aspek emosional, tapi juga berdampak pada iklim dan hasil belajar secara keseluruhan. Kolaborasi antar guru, sekolah, dan orang tua, dan tenaga kesehatan jiwa juga menjadi peluang penting. Mengingat kata INAMS menunjukkan rendahnya akses remaja terhadap layanan konseling formal, sehingga peran guru sebagai jabatan awal deteksi dan rujukan menjadi semakin relevan untuk dikembangkan secara sistematis, bukan hanya mengandalkan kepedulian personal yang masing-masing guru. Kita punya solusi atau rekomendasinya. Jadi, berdasarkan berbagai teori, kebijakan, dan data yang udah dipaparkan sebelumnya itu, menurut kelompok kami, hal yang paling utama di sini ialah meningkatkan kompetisi guru. Melalui apa? Melalui SEL atau pelatihan social emotional learning gitu ya. Jadi kenapa? Jadi agar setiap guru itu mampu mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik secara optimal pastinya. Nah, selain itu juga pembelajaran sosial emosional ini juga perlu diintegrasikan ya ke dalam kegiatan belajar sehari-hari. Jadi ya bukan hanya sekedar program tambahan aja. Dan guru juga perlu yang namanya membangun komunikasi yang empatik gitu dan menciptakan suasana kelas yang aman serta bekerja sama dengan orang tua dan tenaga profesional apabila diperlukan gitu loh. Untuk ya membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Nextnya kita punya penutup daripada buku saku kita. Jadi, apa yang dapat disimpulkan? Bahwasannya ialah perkembangan sosial emosional ini sama pentingnya dengan perkembangan akademik. Dalam hal ini ialah guru memiliki peran penting, bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Dengan dukungan dari sekolah ini pula, dan tidak lupa dengan dukungan orang tua dan guru ini itu diharapkan peserta didik ini dapat berkembang menjadi pribadi yang nggak hanya cerdas secara akademik tetapi juga matang secara emosional dan sosial.